Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang momentum, impuls, dan tumpukan. Seperti yang rekan-rekan semua tahu bahwa yang namanya momentum ukuran gerak dari suatu benda yang nilainya dipengaruhi oleh bendanya dan geraknya. Kita mulai belajarnya. Ya. Yang pertama tentang momentum. Yang pertama tentang momentum. Ini. Nah, misalkan ada benda balok, misalkan ya, ada balok, nah bermasa m dan dia bergerak dengan kecepatan v, maka dikatakan sistem ini, balok yang punya massa dan bergerak ini, maka dikatakan punya momentum. Berapa nilainya? Dikalikan saja, jadi m dikalikan dengan v. Jadi ketika ada balok bermassa m dan bergerak dengan kecepatan v, maka momentumnya mv. Lalu bagaimana ketika nanti dalam geraknya kita libatkan gaya? Keterlibatan gaya pada gerak akan menimbulkan perubahan kecepatan. Logikanya, kalau kecepatan berubah maka momentumnya pasti berubah. Lah, perubahan momentum itulah yang kita sebut nanti sebagai impuls. Jadi gini, ya. Misalkan ini lantainya begini. Ini ada balok, masanya m, awalnya bergerak dengan kecepatan v0. Nah, karena dilibatkan gaya, maka kecepatannya berubah. Kecepatan berubah bisa lebih cepat atau lebih lambat. Intinya kecepatannya berubah begitu. Nah, ini v kecepatannya. Ingat, di sini punya momentum m v0, di sini punya momentum mv. Nah, perubahan momentum namanya impuls, ya. Nah, kita tulis berarti gini, impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi mv sekarang dikurangi dengan mv0. Nah, kita bisa juga tulis bahwa m-nya kita keluarkan ya. Nah, dengan asosiatif ini v min v0. Nah, kalau kita ingat rumus gerak lurus, masih ingat ya, v sama dengan v0 plus a dikalikan delta t. Sehingga v dikurangi v0 sama dengan a delta t. Jadi kita bisa ganti ke sini bahwa i sama dengan m dikalikan a dikalikan delta t, begitu. Nah, seperti yang rekan-rekan semua tahu bahwa perkalian m dengan a itu namanya gaya. Inilah gaya yang kita sebut awal tadi yang menjadikan kecepatannya berubah. Jadi i ditulis sebagai f dikalikan delta t. Dengan kata lain, bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, dari rumusan terakhir kita bisa kupas. Coba dari rumusan terakhir ini coba lihat bahwa f dengan delta t berbanding terbalik. Apa artinya? Ketika f-nya kecil, maka delta t-nya besar. Ketika f-nya besar, delta t-nya kecil. Itulah alasannya kenapa orang yang jatuh ke matras lebih tidak sakit dibanding orang yang jatuh ke lantai. Kenapa begitu? Orang yang jatuh ke matras, maka delta t-nya besar, ya. Delta t-nya besar. Jadi tubuhnya nempel ke matras lebih lama atau tumbukannya berlangsung lebih lama. Ketika delta t-nya besar, maka gayanya kecil, begitu. Nah, terus lagi juga kenapa hampir semua pemain sepak bola ketika mendapat umpan lambung maka bola dikontrol dengan tubuhnya dan dialirkan ke tubuhnya. Tujuannya apa? Biar tumbukannya dengan tubuh berlangsung lebih lama sehingga gayanya kecil, begitu. Nah, juga soal teman-teman semuanya, kadang soal tidak ditampilkan dalam wujud rumus, tapi kadang tampil dalam wujud grafik. Nah, jadi ini kita bisa bikin grafik F gini ya. Nah, ini T begini. Lah, kalau teman-teman semua ketemu soal grafik begini nih, F dengan T, maka ingat luasan di bawah grafik ini menyatakan impulsnya, ya. Jadi impuls, nah ini menyatakan luasan di bawah grafik, begitu. Nah, lalu bagaimana dengan tumbukan? Kita kupas di sini, ya. Nah, saya ulangi bahwa yang namanya momentum ukuran gerak dari suatu benda m dikalikan v, dan nah impuls sama dengan perubahan momentum. Lalu bagaimana dengan tumbukan? Begini ya, dengan tumbukan gini. Nah, andaikan di sini ada balok kita sebut masanya m1, terus bergerak dengan kecepatan v1. Ini ada balok lain, ya, ada balok lain yang masanya m2 dan bergerak dengan kecepatan v2. Setiap tumbukan
berlaku hukum kekekalan momentum. Apa artinya? Momentum sebelum tumbukan dengan sesudahnya butuh sama. Jadi untuk tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum yang bola pertama atau balok pertama M1 dikalikan V1. Yang kedua, nah M2 dikalikan V2 harus sama dengan momentum setelahnya. M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. V1 aksen menyatakan kecepatan balok pertama, balok ke-1 setelah tumbukan, dan V2 aksen menyatakan balok kedua setelah tumbukan, kecepatan balok kedua setelah tumbukan. Nah, kadang atau bahkan sering soal ditanyakan berapa kecepatan setelah tumbukan. Untuk mencari kecepatan setelah tumbukan, kita harus ngerti dulu koefisien restitusi atau koefisien kelentingan atau koefisien tumbukan. Nah, yang biasanya, di sekolah-sekolah umum pada umumnya dilambangkan dengan huruf E begini. Ini koefisien kelentingan. Nilainya berapa? Ya, perbandingan kecepatan. Jadi gini, V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 min V1 begitu. Ya. Nah, jika E-nya sama dengan 1 atau nilai perbandingan sama dengan 1, maka tumbukannya lenting sempurna. Artinya, kecepatan pas numbuk dengan kecepatan pas mantul mesti sama. Dengan kata lain, jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu, maka dia akan kembali ke tempat semula. Itu yang tumbukan E sama dengan 1 atau lenting sempurna. Jika E-nya kurang dari 1 dan lebih dari 0, maka tumbukannya lenting sebagian. Kecepatan pas numbuk dengan mantulnya mesti beda. Nah, jika setelah tumbukan kedua benda menjadi satu, misalkan begini ya, jadi satu begini, nah ini artinya nggak ada pantulan sama sekali begitu, namanya tumbukan yang tidak lenting sama sekali dan ini sama dengan 0 begitu. Kita masuk ke soal, ya kita masuk ke contoh-contohnya. Nomor 1, kelapa 1,8 kg terlepas dari pohon yang tingginya 5 meter. Berapa momentum saat jatuh di tanah? Ya, seperti yang rekan-rekan semua tahu bahwa ya gerak di udara, jatuh dari pohon kan geraknya di udara, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya, jangan lupa itu. Berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi nomor 1 kerjakannya gini ya teman-teman semua. Ini ada kelapa, nah, kita tempatkan di titik A, dan ini bawah, kelapanya sekarang di bawah ini. Nah, ini titik B. Selama gerak di udara ini, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ya, nah hukum kekekalan energi mekanik. Jadi gini, EP di A ditambah EK di A harus sama dengan EP di B ditambah EK di B. Begini, EP di A ini M dikalikan G dikalikan tingginya atau jarak BA. EK di A 0, kenapa? Karena awalnya kelapanya berhenti atau nggak bergerak. EP di B 0, nah dia udah jatuh di bawah, nggak punya ketinggian, dan EK-nya setengah MV kuadrat. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa kecepatan pas menumbuk tanah akar 2GH. Suatu formula yang jelas rekan-rekan semua sudah pasti hafal, akar 2GH. Ya. Nah, lalu bagaimana cara mencari nilai momentumnya? Ya, yang namanya momentum P sama dengan M dikalikan V. Sehingga P sama dengan M, M-nya berapa itu? Masanya 1,8, P-nya akar 2GH, 2, gravitasi 10, dan ketinggiannya 5 meter. Sehingga momentum saat nembus jatuh tanah berapa ini? 18 kg ya, meter per sekon. Ini momentumnya. Next, nomor 2. Bola 200 gram berkelajuan 6 menumbuk tegak lurus dinding. Logikanya kalau numbuk tegak lurus, maka dipantulkannya juga tegak lurus begitu. Nah, jika tumbukan berlangsung secara lama 0,2 sekon dan bola dipantulkan dengan kelajuan 4, ingat pada saat numbuk 6 pas mantul 4, kecepatannya beda. Apa artinya? Tidak lenting sempurna atau lenting sebagian. Pertanyaannya, berapa gaya yang diberikan dinding pada bola? Berapa gaya yang dikerjakan dinding pada bola? Ya, nomor 2. Kita gambarkan, kita berikan ilustrasinya ya. Ini ada bola begitu, bergerak ke sana ya, dengan kecepatan 6 meter per sekon. Nah, setelah dia numbuk gini,
Nah menumbuk dia mantul dengan kecepatan 4 ya meter per sekon. Kudu hati-hati yang namanya momentum, yang namanya kecepatan itu vektor. Karena vektor ketika arah geraknya berlawan maka tandanya negatif. Jadi misalkan yang ke sana, yang ke kiri kita tandai positif, maka yang berbalik arah tandanya negatif. Jadi nilainya min 4 begitu. Ngerjakannya gimana? Ditanyakan gaya. Gaya diketahui waktu. Berarti ada impuls. Dan impuls sama dengan perubahan momentum. Delta P sama dengan M dikalikan delta V begitu. Ya F-nya kita cari bisa ini. F berapa waktu yang nempel itu? 0,2 sekon. Masanya 200 gram, 0,2 kilo. Kecepatan sekarang minus 4. Kecepatan mula-mula min 6 begini. Sehingga ditemukan maka hasilnya ketemu minus 10 Newton. Tanda minus memberi informasi pada kita bahwa arahnya searah dengan pantulannya. Jadi ini minus berarti arahnya sama. Atau dengan kata lain, P-box memberikan dorongan ke arah kanan searah dengan pantulannya begitu. Nah, kita masuk ke nomor 3. Ini soal yang jebakan. Kalau nggak hati-hati, betul-betul bisa terjebak. Di mana jebakannya? Ayo kita kerjakan nomor 3. Ini perlu ekstra hati-hati ya. Karena kalau nggak hati-hati, jelas terjebak. Nah, ya nomor 3. Balok 2,5 kg digerakkan dengan gaya yang berubah terhadap waktu. F sama dengan 80 plus 5T. Jika balok mula-mula diam, berarti kecepatan awalnya 6, maka momentum balok pada saat detik kedua berapa? Nah, nomor 3, cara kerjakannya gini teman-teman semuanya. Ingat ya, diketahui F-nya berapa tadi? Berubah terhadap waktu, 80 plus 2T Newton gini. Dan masanya 2,5 kilo, 2,5 kilo. Yang tanyakan momentum. Kita tahu bahwa yang namanya momentum M kali V, masa kali kecepatan, dan V-nya belum ada. Maka kita mencari lewat ini. Nah, pembagian F dengan M akan menghasilkan A. Nah, masih ingat ya, A sama dengan F dibagi apa nih? F dibagi dengan M begitu. Sehingga A sama dengan ini ketemunya berapa dibagi itu? Nah, langsung kita bagi gini, 80 bagi 2,5 berarti 80 bagi 5 ya, kali 2 32. Nah, gini ya. Ditambah dengan nah, ini 5T ya, ini 5T. 5 dibagi 2,5 2T. Sehingga pada saat detik kedua T-nya diganti angka 2. 32 tambah 4, 36. Ini A-nya. Ya. Nah, lalu mencari V, seperti yang kalian semua tahu bahwa yang namanya kecepatan sama dengan V0 plus AT. Kan begini. Maka V sama dengan mula-mula diam, berarti 0, A-nya 36 dan T-nya 2. Maka kecepatan pada saat detik kedua 72 meter per sekon. Dan momentumnya bisa kita cari P sama dengan M dikalikan dengan V. Maka P sama dengan M-nya berapa itu? 2,5 ya, dikalikan dengan 72. Nah, ingat, tekankan semuanya seolah-olah benar. Urutannya seolah-olah benar. Mencari A dulu, kemudian mencari V dan ketemu V. Ya, ketemu momentumnya. Seolah benar, tapi ingat, ini jawaban yang salah. Ingat-ingat, kerjakan dengan cara gini, ini salah. Nah, sekarang salahnya di mana? Coba salahnya di mana? Coba salahnya di mana? Ini salah. Kenapa? Ini rumus gerak lurus berubah beraturan. Ini rumus GLBB. Apa GLBB? Gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubah? Kecepatannya. Apa yang beraturan? Percepatannya. Ya. Jadi karena di sini berharap kalau GLBB itu butuh percepatannya beraturan. Teman-teman bisa lihat, percepatan nggak beraturan. Kenapa? Karena A merupakan fungsi dari waktu. Jadi ngerjakan begini salah. Ya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya gini. Ya, kita ulangi ya. Cara mengerjakannya gini. Jadi soal tadi, nah, yang mengerjakan dengan cara tadi itu salah. Yang benar teman-teman semuanya, ya gini. Nah, F-nya nggak konstan, ya.
F-nya dalam soal diketahui bahwa F-nya sama dengan 80 plus 5T. Artinya apa ini? F-nya nilainya berubah terhadap waktu. Maka cara yang paling aman kita bikinkan grafiknya. Ya, grafik F. Nah, sebagai fungsi dari waktu begini. Nah, kita masukkan dulu pada saat T-nya 0. Berarti F-nya ketemu 80. Nah, sekarang pada saat T-nya 2, ya dalam soal ditanyakan pas T-nya 2 gini. Nah, ini angka 2 gini. Nah, maka hasilnya kita masukkan ke angkanya. Angkanya kita masukkan ya. Pas T-nya 2 berarti ini 90. Lah, titik sini sama sini kita hubungkan. Nah, gini. Nah, seperti dalam teorinya tadi kita sampaikan bahwa luasan di bawah grafik menyatakan impuls, ya. Nah, jadi luas di sini sama dengan impuls. Impuls sama dengan luasnya, dan impuls sama dengan perubahan momentum. V sekarang dikurangi V mula. Ya, berapa luasnya nih? Setengah jumlah sisi sejajar. Ya, 80 tambah 90. Ini yang sejajar ini dikalikan tingginya yang ini 2 harus sama dengan M dikalikan V mula dia 0. Yang tanyakan apa? Momentum. Nah, ini hasilnya 170 sama dengan MV, dan ini jawabannya. Kok bisa? MV itu momentum. Yang ini kita cari. Maka jawabannya 170 kg per sekon. Nah, ini yang benar. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Ke soal nomor 4 teman-teman semuanya, yuk. Bagaimana untuk soal nomor 4 itu? Gimana kerjakannya? Dua bola bertumbukan secara lenting sempurna. E-nya sama dengan 1. Dan berapa kecepatan masing-masing setelah tumbukan? Ya, nomor 4. Ingat, setiap tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum sebelum dan sesudahnya jumlahnya kudu sama. MAPA tambah MBPB gini, ya, ini momentum sebelumnya sama dengan MAPA aksen ditambah MB dikalikan VB aksen. Ya. Momentum mula-mula A berarti MAVA, masanya 1, kecepatannya 6 ditambah masanya 3, kecepatannya warning. Karena arahnya berlawanan, kalau yang ke kanan kita kasih tanda plus, berarti yang kiri kita kasih tanda minus begitu. Maka di sini minus 2. Nah, sama dengan masa A 1 dikalikan VA aksen ditambah masa B diketahui 3 dikalikan VB aksen. Nah, 6 berarti 0 akan sama dengan VA aksen ditambah 3 VB aksen. Dengan kata lain, V aksen sama dengan 3 VB aksen. Minus, ya. Minus 3 VB aksen. Minus 3 VB aksen. Ini konsep pertama, ya, yang kita pahami bahwa setiap tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Konsep yang kedua kita gunakan bahwa E untuk kelentingan sempurna sama dengan 1, nanti minus dibandingkan ya VB aksen dikurangi VA aksen dibagi VB min VA. E nya kita ganti 1 sama dengan minus gitu ya. Nah, VB aksen min VA aksen, VB aksen min VA nya ganti ini berarti plus, jadinya plus ya 3 VB aksen. VB nya mula-mula itu min 2 ya, jangan lupa negatif. Nah, min di sini 6. Nah, sehingga hasilnya minus ya. Ini minus sama minus berarti 8, kita pindahkan ke sana sama dengan 4 VB aksen. Maka dari sini VB aksennya ketemu 2 meter per sekon. Nah, dan ketemu juga VA aksen. Kita masukkan ke sini. Oh, berarti minus 6 meter per sekon. Nah, teman-teman semuanya, coba lihat hasilnya. VB aksen 2 positif. Kalau tadi VB mula-mula min 2 ke arah kiri, hasilnya sekarang positif 2, berarti sekarang B-nya ke kanan ya, B-nya ke kanan gitu. Maka satu bukan gambarnya begini, ini gini. Nah, ini ke sana 2, yang ini enggak ada satu bukan, jadinya gini nantinya. Nah, gini ya. Terus lagi di sini V aksennya min 6, tadinya positif sekarang min, berarti ke kiri, berarti gini. Nah, ke kiri minus 6.
Apa artinya? Untuk tumbukan lenting sempurna, catat ya, untuk tumbukan yang lenting sempurna, jika jumlah momentum awalnya 0, maka hanya terjadi kebalikannya saja. Artinya gini, kalau tadi hanya ke kanan dengan kecepatan 6, maka setelah tumbukan hanya ke kiri dengan kecepatan 6. Kalau B-nya ke kiri dengan kecepatan 2, setelah tumbukan B-nya ke kanan dengan kecepatan 2. Jadi hanya dibalik saja. Yang tadinya plus sekarang jadi min, atau geraknya berlawanan dengan yang tadi dan nilainya mesti sama. Ini khas dari tumbukan yang lenting sempurna dengan momentum pertama jumlahnya 0, atau momentum keduanya nilainya sama. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk tumbukan lenting sempurna yang masanya sama, kalau tadi momentumnya sama, sekarang masanya sama, maka hanya terjadi pertukaran kecepatan. Bukan pertukaran arah, tapi pertukaran kecepatan. Artinya gini, jadi misalkan A-nya tadi ke kanan 6, ya, B-nya ke kirinya 2, maka terjadi pertukaran kecepatan. A akan balik ke kiri dengan kecepatannya B, dan B akan berbalik ke kanan dengan kecepatannya A. Itu untuk yang masanya sama dan lenting sempurna, begitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Atau mungkin rekan-rekan semuanya ingin cari yang lebih pendek. Nah, ini kan panjang ini. Cari lebih pendek ini. Kalau lebih pendek ya. Nah, gini. Kita bisa tuliskan untuk mencarinya dengan kecepatan gabungan. Jadi kecepatan gabungan maksudnya gini. Ada benda A masanya 1, kecepatan 6, digabungkan dengan benda B masanya 3, kecepatannya 2, digabungkan gini. Terus akhirnya keduanya bergerak bareng bagaimana? Ya, nomor 4 ya. Bisa juga dengan cara gini, kita mencari dulu kecepatan gabungan. Nah, jadi kayak mencari rata-rata di matematika. MAVA, jadi gini, 1 kali 6 gitu loh, ya. 1 kali 6 ditambah gitu. Nah, 3 kali min 2 tadi ya, 3 kali min 2, 3 dikalikan min 2 ini dibagi jumlah masanya 1 tambah 3, sehingga kecepatan gabungannya 0. Apa artinya ini? Jika benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6, masanya 1, benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 2, masanya 3, ketika digabungkan maka dia berhenti, begitu. Nah, maka gabungannya 0. Nah, terus bagaimana cara mencari kecepatan A dan B-nya? Gini caranya, ya. Kita tetap pakai E sama dengan, cuma nulisnya gini, minus gini, PB aksen min B gabungan gitu ya. Terus PB min B gabungan. Nah, cuman begitu. Ya, coba kita masukkan E-nya 1 minus PB aksen kita cari, B gabungan 0, PB mula-mula, kecepatan B mula-mula tadi min 2, ya, min 2 dikurangi 0, maka PB aksen ketemu 2, begitu. Nah, kan sama. Kalau mencari A sama, E sama dengan minus gini aja, VA aksen min V gabungan, ya gitu ya. Nah, kemudian VA min V gabungan juga boleh, ini nih. Diganti 1 sama dengan minus, ya, VA aksen gabungannya 0, kan gitu. VA mula-mula 6, ya, 0. Maka VA-nya ketemu min 6, sama jawabannya. Dengan begitu juga boleh. Dan ini berlaku untuk semua tumbukan juga. Nah, lalu bagaimana nomor 5? Ya, nomor 5 ini soal yang cukup populer. Kemarin ditanyakan ya sama beberapa siswa, mengirim lewat chat WA begitu, tanyakan kayak gini gimana Om gitu ya. Nah, saya tampilkan dalam wujud soal untuk rekan-rekan semuanya. Yuk, nomor 5. Di sini peristiwanya ada peluru bermasa 10 gram ditembakkan pada balok yang masanya 1,49 kilo yang tergantung vertikal. Peluru bersarang dalam balok dan naik sejauh 5 cm. Kecepatan pas nembus balok berapa? Peluru itu. Nah, di sini peristiwanya tumbukan, ya. Ini peristiwanya tumbukan, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi gini, massa peluru dikalikan kecepatan peluru tambah massa balok dikalikan kecepatan balok, ingat jadi 1, ya. Peluru bersarang dalam balok ini jadi 1, berarti massanya dijumlah gini, massa peluru tambah massa balok dikalikan P aksen. Ini kecepatan setelah tumbukan. Kita masukkan massa peluru 10 gram, kita jadikan kilo, 0,1 ini ya, tambah 0, baloknya mula-mula diam, ini dimasukkan 0,01 tambah 1,49 di sini P
aksen. Sehingga dari sini, nah V peluru sama dengan, yuk berapa ini? Ini 1,5 dibagi ini berarti 150. Ya ini 150. Ini gini meter per sekon. Nah, yang kedua, gerak dari A ke B. Gerak dari A ke B karena lintasannya itu di udara, nggak ada gaya gesek, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi gini, EP di A ditambah EK di A sama dengan EP di B ditambah EK di B. Bahkan gini nih, ya. Sehingga EP di A 0, ya, titik sini sebagai titik bawah 0 gitu. EK di A berarti setengah MV kuadrat. Nah, MV kuadrat. Masanya dijumlah. Jadi massa peluru tambah massa balok dikalikan V aksen dikuadratkan. Nah, karena mereka ini bergerak dengan kecepatan setelah tumbukan tadi itu, gitu, ya. Nah, terus lagi, oh ini tadi kurang V gitu ya. Ini satu, ini V ini, V aksen gitu. Nah, terus sama dengan EP di B, MGH. MGH berarti masanya dijumlah juga, massa P, massa B dikalikan G, dikalikan tingginya H. EK di B 0, karena di B dia sudah berhenti. Dari sini maka ini bisa hilangkan, ini kita hilangkan, sehingga V aksen kuadrat sama dengan 2GH, atau V aksen sama dengan akar 2GH. 2 kalikan 10 dikalikan H, ya, dikalikan H nya berapa itu? 5 cm. Nah, 5 cm berarti 0,05. Nah, jadikan meter. Maka V aksennya ketemu 1. Nah, ketika V aksen ketemu 1, maka kita masukkan bahwa kecepatan peluru mula-mula berarti 150 dikalikan 1. Maka jawabannya 150 meter per sekon begitu. Nah, pernah juga soal momentum atau tumbukan tidak digabungkan dengan energi, tapi justru digabungkan dengan gerak parabola, ya. Itu soal UN tahun 2016 kemarin itu. Nah, soalnya begini, coba gini, saya tuliskan sebelah sini ya. Nah, gini, soal UN, ujian nasional. Ada seorang pegolf, ya. Nah, seorang pegolf itu soal nomor 6 gini ya. Nah, gini misalkan ini lintasannya ini, bukit-bukitnya itu ini. Nah, golfnya lepas di sini nih posisinya. Ini bola golfnya, ya, ditendang gitu atau dipukul sehingga nanti lintasannya gini, nah, gini. Nah, lintasannya gini. Dan ini adalah lubangnya. Biasanya dikasih bendera begitu lubangnya. Nah, gini. Nah, terus diketahui begini. Nah, gini ya, diketahui gini ini soalnya. Nah, gini. Di sini titik A, ini titik B, ini titik C. Yang ini adalah lintasannya ya, ini lintasan bolanya nanti. Ini gini tembakan gini, tendang gini. Nah, terus di sini berlaku tumbukan karena di sini nanti ya ditumbuk. Jadi ada bola golf dipukul begini. Nah, berarti ditumbuk sehingga muncul impuls nanti seperti itu. Nah, terus lagi bergerak dari sana C. Jarak AC ini diketahui 5 meter. Jarak AC diketahui 5 meter. Dan waktu dari BC T dari B ke C diketahui 1 sekon. Nah, 1 sekon. Juga diketahui massa bola. Nah, massa bolanya itu 0,2 kilo. 0,2 kilo. Dan waktu mukulnya, nempelnya itu kan tek itu nempel ya. Waktu nempelnya di sini diketahui waktu nempelnya atau delta T-nya nempelnya itu 0,01 sekon. Nah, ini pernah muncul di UN ini. Pertanyaannya, berapa gaya pemukulannya? Ya, yang itu kan diingatkan pertanyaannya gini, ya, gayanya berapa? Gaya F sama dengan berapa? Jadi bola itu harus dipukul dengan gaya berapa agar dia bisa masuk lubang sini nih, ya. Kita kerjakan yang itu. Nah, kita kerjakan yang itu gini.
Jadi yang perlu dipahami dulu untuk konsep mengerjakan soal itu, ya teman-teman semuanya. Di sini kecepatannya kita uraikan, ya. Ingat bahwa gerak parabola ada dua konsep yang perlu rekan-rekan semua pegang. Yang pertama, di awal titik itu menyatakan 0,0. T0-nya di situ itu, ya. Nah, terus kita bikin sumbu gini nih. Nah, kita bikin sumbu gini nih. Jika di sini V0, ini V0-nya ya, ini V0. Nah, maka kita bisa uraikan. Oh iya, sudutnya belum, ini sudutnya 60 derajat. Gini, ini kita bisa uraikan gini nih. Gini. Ya. Nah, maka di sini berapa ya? V0 cos 60. Cos 60. Ingat, gerak arah X, gerak horizontal, gerak mendatar kecepatannya tetap. Artinya di sini kecepatannya juga V0 cos, di sini V0 cos, di sini pun juga V0 cos, ya. Nah, ingat kecepatan mendatarnya V0 cos. Sehingga untuk itu kita bisa dapatkan ini, ya. Kita bisa mencari lewat AC. Jadi gini, AC sama dengan kan jarak ini AC, kecepatan kali waktu. Kecepatannya kecepatan arah mendatar apa? V0 cos gitu loh. V0 cos 60. Waktuannya apa? Waktu dari A ke C. Nah begini. Jarak AC diketahui 5. Masukkan 5 meter. V0 cosnya kita masukkan V0 cosnya cos 60 setengah. Ingat, waktu AC ya dalam konsep gerak peluru bahwa waktu AC sama waktu BA sama BC itu sama. Jadi waktu AC ya sama dengan waktu B ke C. Nah sehingga waktu BC-nya ketemu 1, maka AC-nya pun kita masukkan 1. Sehingga kita dapatkan bahwa ternyata bola itu dipukul dan akan bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon begini. Nah, lalu bagaimana mencari gayanya? Gampang. Impuls sama dengan perubahan momentum. Jadi F delta T sama dengan M dikalikan delta V begini. Nah, yuk. Gaya dikalikan waktu lama tumbukannya 0,01. Masa bola diketahui 0,2 kilo. Dan kecepatan sekarang dikurangi mula-mula. Mula-mula kan diam. Berarti kecepatan sekarang sepukul ini berarti 10 dikurangi mula-mulanya 0. Awalnya kan diam sebelum ditumpuk itu. Sehingga dari sini F-nya ketemu 200 Newton. Ini jawabannya, ya. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan belajar hari ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya, ya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa lebih paham untuk pemahaman tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.